warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia komunikasi, yaitu teks berita. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Kaila Syufana Putri, nomor absen 16 dari kelompok 2 kelas 11 F3. Nah, sebenarnya apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Artinya, berita itu harus benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan dan baru saja terjadi. Kenapa teks berita itu penting? Karena tujuan utama dari berita adalah memberikan informasi yang akurat dan cepat supaya masyarakat bisa tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dalam membuat teks berita tidak boleh sembarangan ya, karena teks berita memiliki 4 struktur, yaitu 1. Judul berita. Judul berita merupakan gambaran topik berita yang berfungsi memberitahukan berita apa yang disajikan. Judul berita harusnya singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. 2. Kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada bagian ini. 3. Tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian teks berita yang berisi penjelasan atau rincian lebih lanjut dari informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian ini, dijelaskan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. 4. Ekor berita. Ekor berita adalah bagian terakhir dari struktur teks berita yang berisi informasi tambahan atau pendukung bagi pembaca. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Selain struktur, ada juga unsur-unsur penting dalam teks berita, yaitu 1. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. 2. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. 3. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. 4. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Orang-orang tersebut bisa jadi pelaku, korban, ataupun saksi mata. 5. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Namun, membuat berita yang baik itu tidak boleh sembarangan, karena teks berita memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Faktual. Faktual artinya sesuai fakta. Sebuah teks berita yang dibuat harus berisi informasi yang berdasarkan fakta. 2. Aktual. Aktual artinya terkini atau terbaru. Sebuah teks berita harus mengandung unsur terkini dan terbaru dari sebuah peristiwa. 3. Seimbang. Teks berita harus seimbang dan tidak boleh mendukung salah satu pihak agar tidak menimbulkan provokasi. 4. Penting. Teks berita harus bersifat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan harus mendidik dan mudah untuk dipahami. 6. Pengemasan yang menarik. Pembuatan teks berita harus dibuat dengan menarik dan mudah untuk dipahami. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menarik perhatian pembaca. Untuk membuat teks berita yang baik, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks berita, yaitu 1. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal.
dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. 2. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. 3. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau verba mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, merasa tertipu. Para korban lantas melapor ke polisi. 4. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan kupon wisata dan kuliner. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadinya hal tersebut. Contohnya, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Berita sendiri dibagi dalam beberapa jenis seperti 1. Berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point dan ringkas. Berita ini memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada pembaca mengenai kejadian yang baru saja terjadi, sehingga selalu bersifat faktual dan terkini. Tujuan utama dari berita langsung adalah menyampaikan informasi yang sangat penting dengan segera, tanpa terlalu banyak interpretasi atau tambahan opini. Berita langsung dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, hard news. Berita yang paling penting, paling terkini, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Biasanya terkait dengan politik, ekonomi, bencana alam, kriminalitas, atau peristiwa yang berpengaruh langsung pada masyarakat luas. Yang kedua, soft news. Berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Biasanya, soft news berfokus pada kisah-kisah kemanusiaan, hiburan, budaya, atau aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Kedua, berita opini. Berita opini adalah berita yang berisi laporan, pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Ketiga, berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Dalam jenis berita ini, wartawan tidak hanya melaporkan fakta peristiwa, tetapi juga memberikan analisis atau penjelasan tambahan yang membantu pembaca memahami konteks kejadian secara lebih mendalam. Keempat, berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Berita mendalam memberikan latar belakang yang lebih detail tentang suatu peristiwa, penyebabnya, dampaknya,
serta apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir, berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Berita ini biasanya mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi atau belum diketahui oleh publik. Ada satu contoh teks berita. Dari teks tersebut, kita dapat menganalisis strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, strukturnya yaitu 1. Judul. Judul teks tersebut yaitu Banjir Rendam 6 Kecamatan di Bekasi. Judul berita memberikan gambaran singkat mengenai topik utama yang akan dibahas, yaitu banjir di beberapa kecamatan di Bekasi. 2. Kepala berita. Kepala berita berada di paragraf pertama karena kepala berita memberikan informasi utama mengenai apa yang terjadi, kapan, di mana, dan siapa yang terlibat. Ini menarik perhatian pembaca untuk terus membaca. 2. Tubuh berita. Tubuh berita berada di paragraf kedua karena tubuh berita memperluas informasi dengan detail lebih lanjut mengenai situasi di lapangan. Wilayah yang terdampak, jumlah warga yang terdampak, serta kondisi terkini. Tubuh berita memberikan penjelasan mendalam setelah pernyataan di kepala berita. Dan yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita berada di paragraf ketiga karena ekor berita memberikan informasi mengenai langkah-langkah lanjutan atau respon dari pihak terkait. Ini menyelesaikan berita dengan menjelaskan bagaimana situasi sedang ditangani atau langkah apa yang akan diambil ke depan. Struktur ini mengikuti prinsip piramida terbalik, di mana informasi paling penting diletakkan di awal, kemudian informasi tambahan dan detail, dan diakhiri dengan informasi pelengkap atau penutup. Ciri kebahasaan yang ada di teks berita tersebut yaitu 1. Penggunaan bahasa baku. Teks berita tersebut menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Contohnya kata kecamatan, terendam, dan keluarga. 2. Kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk mengungkapkan pemikiran, pendapat, atau perasaan narasumber. Contohnya, dari teks berita tersebut yaitu nanda menuturkan dan nanda menyebutkan, yang menunjukkan proses mental seseorang dalam mengungkapkan informasi atau pendapat. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berfungsi untuk menunjukkan urutan waktu kejadian. Contohnya, kata sejak yang menunjukkan waktu ketika kejadian dimulai, dan meskipun demikian yang berfungsi sebagai penanda perubahan situasi setelah banjir mereda. Selanjutnya ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan atau pernyataan langsung dari seseorang, ditandai dengan penggunaan tanda kutip ganda. Contohnya, nanda menuturkan kecamatan yang terendam yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jati Asih, Medan Satria, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Kalimat ini merupakan pernyataan langsung dari Nanda Rahmawati yang menginformasikan wilayah-wilayah yang terendam banjir. Dan yang terakhir ada penggunaan tanggal. Tanggal yang disebutkan secara spesifik dalam berita yaitu Minggu tanggal 24 bulan 1 tahun 2021, yang dapat membantu menegaskan waktu kejadian dengan lebih akurat, menunjukkan ciri dari teks berita yang berorientasi pada fakta. Jadi, itulah sekilas tentang teks berita. Melalui berita, kita bisa menyampaikan informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antara peristiwa yang terjadi di lapangan dengan publik yang ingin tahu. Dengan memahami strukturnya, kita bisa membuat berita yang berkualitas, informatif, dan menarik. Demikian pembahasan materi teks berita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.